Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-40 dari 60 topik. Pengertian, tujuan, dan ketentuan-ketentuan Land Reform, bagian ketiga. Sambungan topik 39. Ketentuan ceiling, luas maksimum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Undang-Undang 56 Prop Tahun 1960, antara lain tertuang dalam Pasal 1 yang menyatakan berikut ini. 1. Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri maupun kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini. Dalam pasal 2 undang-undang ini, juga ditentukan manakala jumlah keluarganya melebihi 7 orang maka dapat ditambah jumlah tersebut dengan 10% dengan maksimum 50%. Pasal-pasal selanjutnya dari Undang-Undang 56 Prop Tahun 1960 tersebut selalu ditekankan tentang maksimum dan tidak diperkenankannya untuk melebihi maksimum tersebut dan tanah kelebihan itu harus diserahkan kepada pemerintah dan dibagikan kepada para petani, baik petani yang mempunyai tanah maupun yang tidak mempunyai tanah. 2. Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lain, luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. 3. Pasal 17 ayat 4 UPA menyatakan sebagai berikut. Tercapainya batas minimum dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Dengan demikian, pemerintah bertekad untuk melaksanakan larangan fragmentasi dari tanah-tanah pertanian sehingga tidak lagi ekonomis bagi mereka. Sungguh pun kita ketahui bahwa lahan pertanian di Pulau Jawa telah turun 0,64 hektar menjadi 0,63 hektar seperti yang diungkapkan oleh BPS baru-baru ini. Pasal 8 dan 9 Undang-Undang 56 Prop Tahun 1960 telah memberikan petunjuk bahwa minimum tanah pertanian tersebut 2 hektar dan pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan dilarang apalagi pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. 4. Pasal 10 UPA menekankan prinsip bahwa pada asasnya orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, land to the landowners. Program ini merupakan suatu adagium di kalangan land reform. Dengan demikian, pasal 10 ini juga telah berkembang menjadi larangan absete, guntai, yang juga dipertegas oleh Pasal 3 PP 224/1961 yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah kecamatan letak tanah tersebut. Ayat 2 menyatakan jika tanah berbatasan dengan kecamatan lain tempat tinggalnya, Panitia Land Reform Kabupaten yang memberi keputusan. Ayat 3 menyatakan bahwa orang yang meninggalkan berpindah tempat selama 2 tahun berturut-turut harus memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut. 5. Pasal 12 UPA menyebutkan, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. 6. Pasal 6 UPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang artinya hak dari perorangan dan hak dari masyarakat. Manakala di satu saat hak dari perorangan itu menonjol, makin mantaplah hak-hak atas tanah tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, jika hak dari masyarakat menonjol, hak dari perorangan harus mengalah sehingga akan terjadi pencabutan hak ataupun pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. 7. Larangan gadai tanah yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PIP 1960 dengan jelas telah meniadakan lembaga hukum adat. Dirasakan dalam suatu masyarakat modern, semestinya peminjaman uang tidak terjadi dengan pemerasan, karena pemilik semula setelah menggadaikan tanahnya tidak berkuasa lagi atas tanahnya dan yang menerima gadai menikmati secara berkelebihan dari penggadaian tanah tersebut. Semestinya lembaga gadai ini diambil alih lembaga perkreditan sehingga kebutuhan rakyat, selain usaha pertanian, seperti keperluan uang untuk membangun rumah, ataupun lain-lain kepentingan sosial dapat dibantu. 8. Land Consolidation, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 11 PP 224 Tahun 1961,
bermaksud memudahkan para petani dan menjadi kesatuan-kesatuan ekonomis. Pada tahun 2001, dalam sidang tahunannya, MPR telah menghasilkan sebuah ketetapan, yaitu TAP MPR nomor IX-MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam mukadimah TAP MPR nomor IX-MPR 2001, huruf A, dikatakan bahwa sumber daya agraria, sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa sesungguhnya sumber daya agraria, sumber daya alam merupakan rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu, pemanfaatannya sesuai dengan sifat Tuhan memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia, tidak sekelompok kecil orang saja. Maslahat sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan, perlu ditetapkan arah dan dasar pembangunan nasional bahwa, hendaknya, pembangunan nasional dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam. Secara langsung ataupun tidak langsung, pernyataan itu hendak menyatakan bahwa ada masalah pada arah dan dasar pembangunan kita selama ini sehingga perlu ditetapkan kembali setelah lebih dari setengah abad kemerdekaannya. Bagian mukadimah huruf C secara jelas mengakui bahwa, selama ini, pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Dengan begitu, ada keinginan kuat di masa-masa mendatang pengelolaan yang demikian hendaknya tidak perlu terulang kembali. Bagaimana caranya? Pada uraian huruf E dari mukadimah, dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria, sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan pikiran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Lebih lanjut, dikatakan bahwa melibatkan peran serta masyarakat di masa lampau, rumusan ini telah sering terdengar, tetapi yang terjadi adalah penyimpangannya. Peran serta masyarakat yang diinginkan hanya sejauh menyatakan persetujuan terhadap keinginan pemerintah ketika itu. Kini, setelah situasinya berubah, kita ingin peran serta itu meneguhkan prakarsa dan keinginan rakyat untuk ambil bagian dalam memutuskan kebijakan yang memengaruhi hidup dan kesejahteraannya. 3 Pasal pertama, Pasal 1, 2, dan 3, merupakan ketentuan yang berisi ketentuan dasar bahwa TAP merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan agraria dan sumber daya alam, Pasal 1. Pasal 2 merupakan ketentuan bagi land reform yang isinya mengatur penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Penataan tersebut mengacu pada tujuan yang hendak dicapai, yakni terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 mengatur pengelolaan sumber daya alam. Prinsipnya sama dengan pengelolaan sumber daya agraria sebagaimana yang diatur pada Pasal 2. Rumusan lengkapnya sebagai berikut. Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut, dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. TAP MPR nomor IX 2001 mengamanatkan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut. 1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum. 4. Menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat. 6. Mewujudkan keadilan, termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria, sumber daya alam. 7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. 8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria, sumber daya alam. 11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, pusat, daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau yang setingkat, masyarakat, dan individu. 12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria, sumber daya alam. Bagaimana pula dengan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam? Hal ini diatur dalam Pasal 5. Isi lengkapnya sebagai berikut. 1. Arah kebijakan pembaruan agraria, A. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini. B. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, land reform, yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. C. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan land reform. D. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini. E. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi. F. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi. 2. Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam A. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini. B. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional. C. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, termasuk teknologi tradisional. D. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut. E. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini. F. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. G. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat, dan kondisi daerah ataupun nasional. 3 pasal terakhir, 6, 7, dan 8, merupakan ketentuan penutup. Pasal 6 berisi penugasan pada DPR dan Presiden untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan TEP ini serta mencabut, mengubah, atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini. Pasal 7 berisi penugasan pada Presiden agar melaporkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pelaksanaan dari TEP MPR ini. Sementara itu, Pasal 8 menetapkan masa berlakunya ketetapan ini, yakni pada tanggal 9 November tahun 2001, pada saat TEP ini ditetapkan. Selain istilah land reform, di Indonesia terdapat juga istilah reforma agraria. Bagi penulis, makna dari kedua istilah ini adalah sama, yaitu redistribusi tanah sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah di tengah masyarakat. Pada sisi lain, istilah reforma agraria merupakan suatu upaya untuk mengingat kembali atau menggalakkan kembali land reform di Indonesia. Istilah reforma agraria muncul dibarengi dengan peraturan perundang-undangan yang menyokongnya,
yaitu Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2007 tentang struktur organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Melalui hadirnya Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2007, secara tegas lahirlah organisasi yang menangani urusan reforma agraria. Salah satu tugas yang diemban oleh Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria diantaranya adalah pendayagunaan tanah telantar yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011. Demikianlah materi topik ke-40, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.